atau terjadi antara pasangan calon dengan pasangan calon yang lain. Katakanlah misalnya Gibran, ya, dibilang Gibran ini tidak memenuhi syarat. Nah, tapi itu kan dikemukakan ketika pemilunya udah selesai. Ya, kita ada rekaman videonya semua. Pak Anies mengucapkan selamat atas pasangan calonnya Pak Gibran dan Pak Prabowo. Mereka kampanye di mana-mana, salam-salaman. Mereka debat terbuka, disaksikan oleh jutaan rakyat. Nggak ada bilang, loh, kalau memang nggak sah, ya ngapain debat sama Prabowo Gibran? Jangan dong. Ketika sudah akhir, sudah kalah, baru ngomong ini nggak sah. Nah, padahal kalau masalah pencalonan itu masalahnya kewenangannya Bawaslu. Artinya satu calon itu ada masalah dengan calon yang lain, dibawa ke Bawaslu. Bawaslu nggak selesai, dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, bahkan bisa sampai ke Mahkamah Agung. Nah, kalau misalnya ada pelanggaran pidana, itu kan dibawa ke Bawaslu, dibawa ke Gakumdu. Gakumdu baru serahkan ke aparat penegak hukum. Jadi kewenangan masalah administratif diselesaikan oleh Bawaslu dan Pengadilan Tun. Kalau ada hal pelanggaran sifatnya pidana, ya money politik, suap menyuap, itu kewenangannya Bawaslu, Gakumdu. Pengadilan Negeri setelah Gakumdu menganggap ada bukti di situ. Nah, kalau ini selesai, tahap akhir itu adalah hasil. Ada sengketa hasil. Sengketa hasil itu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Karena itu Mahkamah Konstitusi mengatakan ini harus diputuskan dalam jangka waktu 14 hari. Karena hanya sengketa hasil. Tapi kalau mau dibuka dari bawah lagi, dari masalah pencalonan, tidak mungkin Mahkamah Konstitusi menyelesaikan itu dalam jangka waktu 15 hari. 14 hari, undang-undangnya bilang 14 hari, dan peraturan KPU nomor 4 tahun 2023 mengatakan ya sidang itu dilakukan dalam waktu 14 hari. Apa ia bisa membuktikan TSM dalam waktu 14 hari? Nggak mungkin. Nah, itu dia. Makanya harusnya jalurnya sesuai kayak omongannya Prof. Yusril tadi. Sebelumnya. Dan itu sebenarnya bisa dilakukan ketika misalnya awal Prabowo dan Gibran mendaftar, dua calon ini melihat bahwa